Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran selanjutnya di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melafalkan basmalah Allah meridhoi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke. Subtema 3 itu tentang bersyukur atas keberagaman ya. Yang pertama untuk pembelajaran 1 itu muatan bahasa Indonesia. Nah, masih di gagasan pokok teman-teman dan gagasan pendukung dalam teks lisan bagian 1. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, menyimak itu mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, ini contohnya paragrafnya teman-teman. Seperti masih di pembelajaran pada subtema yang sebelumnya ya. Ini subtema 1 dan subtema 2 juga kemarin sudah dipelajari. Nah, di subtema 3 dikeluarkan lagi supaya teman-teman itu lebih mantap. Oke. Jadi di paragraf pertama itu kalimat yang pertama itu namanya kalimat utama. Dan sedangkan kalimat-kalimat setelah kalimat utama itu namanya kalimat penjelas atau kalimat untuk mendetailkan atau menjelaskan lebih rinci. Nah, gagasan pokoknya ya, ini kan dari kalimat utama, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, jadi ditarik intinya, ditarik ide pokok atau gagasan pokoknya dari kalimat utama tersebut. Nah, ide pokoknya, makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya itu ada beberapa kalimat ya teman-teman. Nah, bisa ditarik 1, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Dan ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, itu adalah jadi dari beberapa kalimat ini bisa diambil kalimat penjelasnya. Jadi manfaatnya kalimat penjelas itu atau gagasan pendukung itu untuk menjelaskan lebih rinci dari kalimat utama tersebut atau gagasan utama tersebut untuk menjadikan paragraf yang padu. Lanjut, muatan IPS. Nah, ini teman-teman, kita mengenal makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Pasti tidak asing lagi ya dengan gambar ini. Ini adalah nasi kuning. Ya, Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Salah satunya berupa makanan tradisional. Kemudian ada nasi timbel, itu berasal dari Jawa Barat. Nah, nasi timbel itu ciri-cirinya dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nah, nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Kemudian ada nasi jinggo. Nasi jinggo itu dari Bali ya teman-teman. Nah, nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Kemudian ada papeda dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Ya, lanjut. Ya, kemudian ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Ini penampakan bubur Manado ya teman-teman. Jadi buburnya itu warnanya hampir sama kayak di Jawa. Nah, bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Nah, bedanya itu ada jagung manis, labu, kangkung, dan bayam ya teman-teman. Ini lebih sehat karena ada sayur-sayurannya. Nah, bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Oke, lanjut. Untuk muatan IPA, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet,
karet, busa, dan keras. Nah, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Contoh lainnya juga ada di bioskop ya. Biasanya bioskop juga seperti itu supaya suaranya tidak keluar. Ya, lanjut. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu muatan PPKN. Kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Mohon maaf, dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Kemudian, manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi adalah yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain dan menghasilkan kesimpulan yang adil. Ya, selanjutnya muatan SBDP. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringin dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Nah, contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring adalah gendang. Ini ya teman-teman, gambar gendang. Kemudian ada tamborin, perhatikan ini adalah tamborin. Jadi kalau dipukul itu ada bunyi-bunyi lain seperti kencring-kencring karena ada ini logam di samping-sampingnya. Nah, kemudian ada marakas. Nah, di dalam marakas ini ada butiran-butiran. Apabila digoyang-goyang itu akan menimbulkan bunyi. Nah, berikut adalah gamelan. Pasti tidak asing lagi dengan gamelan. Nih. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Contoh iringan alat musik untuk mengiringi lagu lir-ilir. Nah, untuk pembelajaran di subtema 2 kemarin sudah ada lagu lir-ilir. Apabila ada yang belum mempelajari subtema 2, silahkan ke beranda cek playlist untuk mendapatkan materi di kelas 4 subtema 2 pada tema 1. Nah, yang pertama iringan untuk gerakan 1 ya, ini gerakan pertama. Hitungannya itu 2 kali 8 ya teman-teman. Jadi 2 kali 8 itu maksudnya bagaimana? Nah, ini ada gendang dan kentongan. Nah, kentongan itu pukul pertama itu 2 kali pukulan. Misalnya gendangannya dipukul 2 kali ya, 2 kali pukulan. Kemudian untuk pukulan yang kedua itu kentongan ya, itu hanya 1 pukulan. Nah, kemudian setelah kentongan kembali lagi ke gendang, gantian ya. Gendangnya 2 kali lagi ya. Nah, begitu seterusnya sampai hitungan ke-9 itu urut-urutan. Gendang 2 kali, kentongan 1 kali. Kembali lagi gendang 2 kali, kentongan 1 kali. Gendangnya lagi 2 kali, begitu seterusnya ya teman-teman sampai hitungan ke-9. Jadi hitungannya itu gendang dipukul 2 kali 4 ya. Ini kemudian kentongannya sekali-sekali 4 kali ya, jadi 2 kali 4. Oke, untuk gerakan untuk iringan untuk gerakan selanjutnya yaitu hampir sama ya teman-teman, hitungan 2 kali 8. Nah, ini ada gendang, ada kentongan, dan ada tamborin ya, seperti tamborin seperti itu ya. Nah, hitungannya juga sama seperti yang tadi ya teman-teman. Yang dipukul pertama itu gendang, 1 kali pukulan, kemudian setelah gendang itu kentongan. Nah, dilanjutkan. Ini berarti gendang sama yang genjringan itu dipukul bersamaan ya teman-teman. Genjringan 2 kali, gendang 1 kali. Nah, begitu pula seterusnya hingga sampai hitungan ke-9. Jika genjringan malahan dipukul setiap saat ya, dipukul terus, sedangkan gendangnya itu selang-seling, begitu pula kentongannya juga selang-seling. Nah, selanjutnya untuk gerakan yang ketiga dan keempat hitungannya itu sama saja 2 kali 8. Ini penghitungannya ya teman-teman. Nanti jika dipraktekkan ada alat musiknya itu akan terasa lebih mudah ya. Sama saja selang-seling. Kalau tadi genjeringannya setiap saat dibunyikan dari hitungan pertama sampai 9, kalau ini selang-seling. Nah, lanjut untuk gerakan kelima, hitungan juga sama 2 kali 8.
Nah, ini intensitas genjringannya lebih tidak sering seperti gerakan keempat ya. Jadi ini yang lebih banyak itu ke kentongan dan gendang. Sama saja ya, selang-seling ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kelas 4 untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.